Perkenalkan, nama saya Apoteker Abu Rahman Empam, peserta pekerti gelombang 5 Universitas Bengkulu, berasal dari Prodi S1 Farmasi Stik Siti Khadijah. Hari ini akan membawakan materi tentang konseling. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa supaya pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita absen dulu. Lydia Reni, Lintang, Lira, Lucy, Zulfahmi, Maisha, Meisya, Miza, Muhammad Yusuf, Muhammad Aziz Hidayat, Danwarta, Hoirudin, Mutia Ananta, Mutia Ayu, sakit. Mutiara Ferin, Nabila Oktavia, Nadila, Nadine, Nadira, Nadia, Novita, Nur Hakimah, Nyimas, Pertiwi, Putri, Rahmalia, Raniza, Rensi, Rika, Rizka, Safira, Sahara, Salsabila, Sapitri, Selvira, Sabrina, Sherly, Siti Aisyah, Sri Apri, Sri Nur, Sri Uli, Suci Maha, Suci Roma, Syakira, Syarif Hidayat, Tia Cornelia, Tri Mulyani, Ulfatri, Utari, Windy, Yulianto, Zahra. Oke, berarti hanya satu yang tidak hadir ya. Jadi ya, oke. Baik, hari ini kita materinya materi konseling gitu ya. Silakan diperhatikan. Nah, untuk sesi pertama ini siapkan handphonenya karena kita akan melakukan nantinya akan melakukan pretest. Oke, hari ini capaian pembelajaran dan referensinya. Jadi, capaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu mampu menganalisa permasalahan terkait obat pada saat konseling, dan juga nanti kita akan mencoba untuk mempraktikkan konselingnya. Nanti akan saya sampling aja beberapa orang gitu ya, nggak seluruhnya kita praktikkan, tapi akan saya sampling. Namun nanti ada tugas yang harus kalian lakukan sendiri, gitu ya. Nanti di belakang tugasnya akan saya jelaskan gitu ya. Dan untuk referensinya pada perkuliahan hari ini yaitu Permenkes gitu ya, Permenkes 73 bisa 74. Pokoknya nanti Permenkes yang merujuk pada pekerjaan kefarmasian. Itu nanti semua akan ada konseling gitu ya. Nah, dari konseling itu nanti kalian bisa baca-baca apa itu konseling, kemudian alurnya di rumah sakit, di puskes maupun di apotek gitu ya. Kemudian WHO, nah nanti ini bisa dilihat di online aja, bisa di googling gitu ya, Counseling for Effective Medicine Use, World Health Organization atau WHO gitu ya. Silakan nanti dicari, kalau misalnya nanti ada referensi lain itu nggak ada masalah. Silakan lihat referensi yang lainnya juga. Konseling, apa itu konseling? Ada yang tahu?
Silakan. Kalau ada yang tahu, konseling nggak apa-apa. Setahunya aja, nggak ada yang salah, nggak bakal saya salahin. Ada yang tahu apa itu konseling? Ada yang pernah dengar? Kalau nggak ada yang tahu, coba saya tanya ya. Tahu ya? Konseling di bidang farmasi. Mm-mm. Konseling itu Pak artinya sesi di mana antara apotek atau PTK berbicara dengan pasien, menanyakan tentang riwayat apa yang pernah diminum obat, penyakit yang dialami oleh pasien, lalu dicocokkan, lalu setelah itu baru diberi obat yang tepat untuk kasus pasien. Oke. Jadi sesi di mana apoteker atau farmasis di sini ya, apoteker dan TTK itu berbicara dengan pasien gitu ya, berbicara tentang pasien, tentang riwayat dan lain-lain. Itu sudah mendekati ya 80%, tapi memang secara spesifik memang harusnya ada definisinya. Kalau yang tadi definisinya juga sudah benar, mungkin ya 80% sudah mengarah ke situ gitu ya, tapi nanti akan dispesifikkan lagi. Ada lagi yang tahu apa itu konseling? Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kita lanjut, akan saya jelaskan apa itu konseling. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa unsur penting dalam konseling? Ada yang tahu? Apa unsur penting dalam konseling? Zahra Maulida? Nggak usah, nggak apa-apa. Yang di pengetahuan kalian aja. Karena kalian kan sudah semester 5, mungkin dasar-dasarnya udah pernah dengar, segala macam, nggak ada masalah. Apa unsur penting? Oke, komunikasi antara apoteker dan pasien. Ada lagi yang punya pendapat, Yulianto? Apa unsur penting dalam konseling? Oke. Windy? Ya. Apa unsur penting dalam konseling? Mempermudah tanya jawab. Oke. Oke, sebenarnya kalian itu udah mulai ngerti, tapi udah tahu, tapi tidak bisa mendefinisikan ya, tidak bisa menyebutkan. Nah, itu memang nanti kita koreksi. Kenapa? Koreksi apanya? Koreksi dasarnya. Ya, berarti kalian tuh udah ngoncet, udah tahu apa, tapi nggak tahu definisi. Nah, itu nanti harus diperbaiki. Kemudian siapa saja yang wajib mendapatkan konseling? Ada yang tahu? Ya, pasien pasti. Tapi pasien yang seperti apa? Dirujuk sama dokter. Aziz? Pasien yang dirujuk sama dokter, terus pasien yang membutuhkan kondisi kayak ada kendala kondisi khususnya kayak terkendala di emosional, mungkin psikologis, kesehatan mental dan sosial. Oke. Berarti pasien dengan kondisi khusus lebih mengarah ke emosi apa? Kejiwaannya gitu ya. Oke, tapi nanti akan saya jelaskan. Itu udah ya, itu salah satunya. Udah benar salah satunya itu apa? Yang wajib mendapatkan konseling. Pasien yang wajib mendapatkan konseling. Karena tidak semua wajib. Boleh, semua itu boleh mendapatkan konseling, tapi tidak semua itu wajib. Ya, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, ini soal kasus ya. Silakan kalau ada yang mau foto, silakan foto dulu. Kenapa? Karena nanti silakan dibaca dulu dah. Saya kasih waktu 2 menit ya untuk membaca kasusnya. Karena memang ini nanti kalian harus pecahkan ya kasusnya. Walaupun memang kalau untuk sekarang mungkin kalian akan sedikit bingung, makanya akan saya jelaskan dulu sedikit. Itu ya. Jadi seorang pria berumur 45 tahun datang ke poli penyakit umum puskesmas dengan keluhan batuk kering. Pasien mengatakan bahwa batuk kering itu muncul setelah dia mendapatkan pengobatan hipertensi kaptopril. Setelah mengalami batuk kering, pasien menghentikan pengobatan hipertensinya sendiri. Setelah diukur, tekanan darah pasien 150/90. Apa yang terjadi pada pasien? Apakah pasien wajib dikonseling? Jika iya, konseling pasien. Jika tidak, apa yang harus disampaikan? Nanti dari 3 pertanyaan ini, kalau misalnya di ujung nanti ada yang bisa jawab, akan saya kasih reward. Rewardnya apa? Nanti ya penambahan nilai gitu ya. Oke, ini konseling. Jadi tadi udah ada temennya bilang konseling itu
komunikasi antar pasien dan apoteker gitu ya, atau farmasis. Nah, tapi secara umum konseling berasal dari kata konsel yang artinya memberikan saran, melakukan diskusi dan pertukaran pendapat. Jadi kalau secara bahasa itu sudah benar tadi, memberikan saran, melakukan diskusi dan pertukaran pendapat. Ya, secara bahasa, secara umum. Tapi kalau nanti dispesifikkan lagi, konseling adalah suatu kegiatan bertemu dan berdiskusinya seseorang yang membutuhkan. Dalam hal ini klien atau pasien ya, dalam hal ini karena kita tenaga kesehatan jadinya pasien dan seseorang yang memberikan konselor atau dukungan. Kita sebagai farmasis gitu ya, konselornya itu kita. Dan dorongan sedemikian rupa sehingga klien memperoleh keyakinan akan kemampuannya dalam pemecahan masalah. Jadi ini termasuk salah satu manfaat dari konselingnya gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan di mata kuliah berikutnya, di slide berikutnya. Oke, sebelum itu kita akan melakukan itu sekilas sebentar ya. Kita lakukan dulu pretest ya. Di sini ini pretestnya, silakan. Linknya akan saya bisa aja ya nanti ya. Kalau misalnya udah ada yang bisa dapat linknya, nanti tolong ditaruh di grup. Saya kasih waktu 1 menit ya untuk silakan udah keluar, udah dapat. Si pennya tolong dibagikan linknya di grup. Bisa mengarah ke Google Form ya. Google. Oke, ada yang salah ya? Bisa. Ya, linknya tolong dikirim ke grup biar semuanya bisa akses. Ya, yang nggak bisa nanti by link temennya aja. Bisa dikirim? Sudah. Harus berupa angka. Harus berupa angka ya. Ya, nanti saya perbaiki dulu. Jangan keluar dulu. Yang lainnya isi dulu ya. Yang namanya nanti terakhir walaupun memang harus diisi itu ya. Kalau nggak gini aja, sesuai absen aja ya. Nanti akan saya cek sesuai absennya. Jadi misalnya absen kalian 1, tulis 1, yang 2, 2 gitu ya. Udah hafal berapa nomor absennya? Enggak ya? Udah, nanti saya perbaiki aja dulu. NIM-nya udah ada, sudah saya perbaiki, silakan. Udah bisa? Oke.
Oke, saya kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan ya. Nanti 9:05 akan saya tutup. Jawab, nggak usah cari di AI atau apa, jawab aja kemampuannya sendiri. Kenapa? Karena itu akan kita evaluasi gitu ya. Kalau memang nggak bisa, terus nanti bisa atau enggak setelah proses pembelajaran itu hanya untuk evaluasi. Jadi tidak masuk dinilai. Jadi benar-benar silakan kerjakan dengan kemampuan kalian sendiri. Satu menit lagi ya. Jangan lupa nanti kalian pastikan itu sudah terkirim. Jadi ada nama kan kelas sama NIM, NPM ya. Terus pastikan sudah terkirim semuanya. Oke, silakan dikumpulkan ya. Akan saya tutup karena sudah mendekati 5 menit. Oke, sudah 5 menit dikumpulkan. Oke, hasilnya udah keluar ya. Langsung keluar dan rata-rata memang sudah bagus ya. Udah ada yang 100, ada juga yang 75 yang artinya salah satu ya. Ada yang salah satu, ada yang salah benar semua, ada juga yang masih tidak sampai setengahnya gitu. Ya, tidak apa-apa karena memang walaupun kita ini sudah lebih lanjut gitu ya pembelajarannya, tapi balik lagi tadi dari saya bertanya dan juga kita melihat dari pretestnya itu memang dasarnya memang harus dikuatkan lagi. Nggak ada masalah, nggak apa-apa.
Nanti saya harapkan pada saat post test, jadi pada saat kita perkuliahan silakan tanya apapun itu gitu ya tentang konselingnya. Jadi saya harapkan pada saat kalian post test itu udah baik semua. Oke. Tadi ini soal kasus sudah dilihat ya, dibaca. Nah, ini kalian tahu apa ini? Gambar apa ini? Gambar diabetes. Enggak, ini gambar apa? Nah, kaki yang bagaimana? Membusuk. Oke, terus apa lagi? Ini lihat, jarinya udah hilang satu ya. Ini masih ada luka-lukanya. Nah, ini pernah kalian melihat secara langsung? Ya. Nah, tapi memang tadi benar ya, memang ini salah satu efek dari diabetes mellitus. Ya, ini gangren atau foot ulcer, ulcer foot kaki. Ulcer kaki diakibatkan karena adanya gangren. Gangren itu apa? Kematian jaringan, kematian jaringan. Jadi kalau misalnya diabetes mellitus itu ya, tidak menjaga kaki dengan baik, terjadi luka, lukanya akan susah sembuh dan kemungkinan infeksinya besar. Karena infeksinya lama gitu ya dan tidak diobati dengan baik, maka dia jaringan yang luka yang terkena infeksi akan mati. Dan dengan sendirinya akan terlepas ya. Kalau ini masih ini nah nanti ya banyak kasus di pasien diabetes mellitus itu ya memang jarinya lepas sendiri. Ya, bukan lepas sendiri dalam artian lepas sendiri enggak, tapi lepas enggak ada rasa karena apa? Karena itu tadi jaringannya udah mati. Jaringan mati, sarafnya udah nggak terasa dan lain-lain. Dan ini juga udah mulai nih. Nah, ini juga udah hilang separuh, yang ini udah hilang sedikit gitu ya. Yang ini yang aman. Ini bisa menyebar. Kalau misalnya ini tidak ditangani, tidak dibersihkan, kemudian gula darahnya nggak diturunin, dia itu akan tetap terus berkembang sampai apa? Sampai bisa aja nanti semua jarinya terpotong. Bisa jadi setengah kakinya akan hilang. Ya, untuk menghindarkan infeksi gitu ya. Jadi diamputasi gitu ya, amputasi setengah. Hal ini sebenarnya bisa kita cegah, harusnya nggak terjadi gitu ya. Kenapa? Hal ini ya karena apa? Karena diabetes mellitus tidak terkontrol, gula darahnya tidak terkontrol, sehingga apa? Gula darahnya tinggi, terkena luka dan infeksi. Nah, hal ini bisa dicegah dengan konseling. Salah satunya dengan konseling. Ya, konseling yang gimana? Konseling jadi pasiennya itu bisa ngerti, oh diabetes mellitus itu nanti efeknya ada yang kayak gini. Ya, oh penting banget menjaga pola makan. Oh penting banget itu minum obat secara teratur. Oh penting banget kontrol. Oh penting banget apa namanya memeriksakan gula darahnya secara teratur. Ya. Itu bisa kita capai dengan cara konseling. Memang nanti kita tenaga kesehatan tuh sebagai kolaboratif ya, kerjasama. Bukan cuma kita, tapi juga ada dokter, kemudian perawat, kemudian juga kita gitu ya sebagai sejawat gitu ya. Tapi ya kita sebagai farmasis, apalagi nanti itu di hilirnya, garda terakhir itu kita. Ya. Jadi dari dokter sudah mengedukasi, walaupun yang memang kadang-kadang kan dokter tidak ada waktu gitu ya, perawat pun sibuk gitu. Nah nanti ada kita yang sebagai hilirnya, yang nantinya ada fungsi konseling, gitu ya. Tadi udah definisi konseling. Nah ini hubungannya konseling dengan kita ya, peran farmasis dalam konseling gitu ya. Yang pertama, peran farmasis sebagai communicator dan educator. Jadi 9 Star Pharmacist, ada yang tahu ya? 9 Star ya, sekarang masih 9 Star kalau nggak salah. Atau udah berkembang lagi? Ada yang tahu? Berapa star? Ya, itu 10. Ya, ada berapa lagi? Oke. Itu sebagai apa? Itu acuan kita sebagai farmasis gitu ya. Nah, dalam kasus konseling ini hubungannya adalah communicator dan educator. Communicator itu apa? Mengkomunikasikan. Jadi kita tadi ya
mengkomunikasikan antara pasien dan farmasis. Kita mengkomunikasikan apa tujuan terapi, apa yang akan dicapai, bagaimana cara penggunaan obat, ada masalah apa, itu kita sebagai farmasis sebagai communicator, gitu ya. Kemudian juga sebagai educator. Nah, educator ini berarti kita yang mengedukasi. Kita yang ngasih tahu, Bu, kalau misalnya Ibu memang ada DM, mulai kurang-kurangin. Makanan yang manis kenapa? Ini efeknya begini, begini. Kemudian juga obatnya juga, oh Ibu minum obatnya ini kerjanya seperti ini Bu. Jadi lebih bagus sebelum makan atau sesudah makan atau pas lagi makan. Dan jangan lupa Bu. Dan kalau misalnya, oh ini ada efek, kadang-kadang ada efek hipoglikeminya. Efek hipoglikemi apa? Tahu apa itu hipoglikemi? Kekurangan? Bukan. Oke. Kekurangan kadar gula dalam darah, ya. Jadi kekurangan kadar dalam gula darah memang itu salah satu efek samping dari beberapa obat DM. Jadi kalau misalnya kalau Ibu sudah mengkonsumsi obat ini atau sudah menyuntikkan insulin misalnya Ibu terasa lemas, maka Ibu harus apa? Apa? Menaikkan gula darah dengan cara memakan yang manis, ya. Jadi kalau misal udah terasa lemas kayak terus juga bagi yang DM sebenarnya sudah dianjurkan untuk punya pengukur gula darah mandiri gitu ya. Jadi pada saat dia lemas atau misalnya udah merasa nggak enak itu bisa secara mandiri mengukur gula darah. Kalau ternyata low banget nih, ya berarti minum yang manis, makan atau minum yang manis. Yang lebih simpelnya nanti biasanya pakai teh manis gitu ya, atau pokoknya yang yang manis gitu ya. Terus yang kedua, pentingnya konseling dalam meningkatkan kepatuhan dan hasil terapi obat. Jadi memang itu tadi ya, salah satu masalah yang global dan nanti biasanya bisa jadi penelitian. Saya pun ada variabelnya menggunakan variabel kepatuhan. Kenapa? Karena itu masih jadi masalah yang serius di Indonesia, ya, apalagi pada pasien-pasien yang lansia. Itu tingkat umur itu berkorelasi dengan tingkat kepatuhan, ya. Maka dari itu kepatuhan ini perlu ditingkatkan supaya apa? Supaya ini nanti berhubungan dengan apa? Hasil terapi obat. Hasil terapinya baik, ya. Jadi kepatuhannya dia patuh, hasil terapinya pasti bagus. Kalau dia tidak patuh, hasil terapinya wassalam, ya. Nggak tahu gitu. Ini tujuan konseling. Nah, sudah saya singgung sebelumnya, meningkatkan keberhasilan terapi. Jadi keberhasilan terapi itu secara umum ada dua, ya. Keberhasilan terapi itu bukan berarti minum obat sembuh, enggak, bukan cuma itu, tapi juga meningkatkan kualitas hidup. Jadi tujuan pengobatan itu secara umum ada dua, ya, tujuannya. Yang pertama menyembuhkan penyakit, ya. Jadi dengan obat ini kita bisa sembuh, tidak ngulang lagi, benar-benar tidak ada virusnya lagi, tidak ada infeksinya, tidak ada penyakitnya lagi. Atau yang kedua, itu meningkatkan kualitas hidup. Yang artinya apa? Pada pasien-pasien tertentu, ya nanti akan saya jelaskan berikutnya penyakit apa aja, itu dia tidak bisa sembuh, bukan tidak bisa sembuh. Memang kejadiannya akan berulang, ya, tidak bisa sembuh, maka dari itu hanya mengurangi gejala dan membuat pasien itu nyaman, ya. Contoh singkat aja, misalnya kayak hipertensi dan DM, ya. Hipertensi itu nggak bisa sembuh. Dia kalau misal berhenti minum obat, dia pola hidupnya nggak bagus, pola makan nggak baik, dia akan tetap hipertensi. Nah, minum obat itu dan pada saat kita hipertensi itu pasti perasaan nggak enak, ke kiri nggak enak, tidur nggak enak, makan nggak enak, ya, tengkuk terasa sakit dan lain-lain. Nah, itu yang akan mengganggu kualitas hidup. Banyak malah kadang-kadang pasien itu kalau misalnya dia lagi hipertensi dia nggak bisa tidur. Kenapa? Karena memang nggak enak. Nah, itu artinya apa? Kualitas hidupnya menurun, ya. Terus kemudian yang B, meningkatkan pengetahuan pasien tentang obat. Nah, ini udah pasti, ya. Udah nggak zaman lagi. Kita kemarin udah belajar, ya, helping model sama medical model gitu, ya. Jadi kalau dulu memang drug oriented. Jadi bagaimana drug itu tersampaikan aja. Tapi kalau sekarang nggak. Kita pasien oriented. Artinya apa?
Ya, pasien paham, pasien nyaman, pasien tahu apa yang dia makan, pasien tahu obat apa ini gitu ya. Untuk apa ini itu harus tahu. Maka dari itu kita harus ngasih tahu, oh ini obatnya begini Bu, nanti efeknya begini. Memang kadang-kadang ada ini efek sampingnya, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Kita harus tahu, kita harus kasih tahu ya. Kemudian yang ketiga, meminimalkan resiko efek samping. Ini udah pasti ya. Karena memang ada beberapa obat yang kalau misalnya dia diberhentikan seketika, itu akan menimbulkan efek samping. Ya kalau dia nggak teratur, terus tiba-tiba stop mendadak, dia akan menimbulkan efek samping. Contoh yang paling simpel itu amlodipin. Amlodipin. Amlodipin itu kalau dia stop langsung dia akan rebound hypertension. Tahu apa rebound hypertension? Rebound. Tahu pernah main basket? Kan nanti di rebound. Ya. Jadi dari dia amlodipin, dia kan menurunkan gula darah. Jadi dari tinggi minum amlodipin dia turun. Nah, pada saat dia menghentikan langsung dia akan rebound, langsung naik. Itu kalau dia diberhentikan secara seketika. Dan juga nanti ada kortikosteroid. Ini udah pasti umum banget. Kortikosteroid dia akan menyebabkan apa? Kalau misalnya tiba-tiba dihentikan kortikosteroid, oke, nanti silakan dilihat ya. Kenapa kortikosteroid itu kalau dihentikan dia akan membuat apa gitu ya. Kenapa kortikosteroid itu harus di tap down atau harus di tap down dulu ya sebelum di off. Tap down itu tahu? Diturunkan secara berkala. Oke. Pemakaian pun kalau misalnya memang penyakit itu memerlukan kortikosteroid dalam jangka panjang, dia harus di tap up. Nggak langsung misalnya dosis efektifnya, contoh ya, contoh singkat. Dosis efektifnya mungkin misalnya 100%. Nah, dia harus di tap up dulu. Jadi di 25% dulu, kemudian dinaikin ke 50%, baru ke 100%. Turunnya pun berkala. Jadi dari 100% diturunin lagi 50%, diturunin lagi ke 25%. Kenapa? Silakan nanti dicari, kita akan diskusikan minggu depan kita akan diskusikan. Oke, kemudian meningkatkan cost effectiveness. Ini udah pasti ya, udah aware banget untuk meningkatkan cost effectiveness. Jadi orang sakit itu merugikan ya. Contoh nih, kalau misalnya kalian dirawat. Jadi kalau kalian dirawat itu cost-nya bukan cuma cost obat, ya, bukan cuma cost kalian perawatan, tapi juga ada cost-cost tertentu. Nanti kalian belajar di farmakoekonomi gitu ya. Jadi kalau kalian dirawat inap itu kehilangan cost-nya akan sangat tinggi. Misal ya, bapaknya X sakit, ya, bapak X-nya sakit. Terus saya sebagai anaknya udah pasti menjaga bapaknya kan, si anak X itu pasti menjaga bapaknya kan, ya. Tadi kan pasiennya bapak X ya, jadi anaknya anak X gitu ya. Nah pasti akan menjaga bapaknya. Nah karena dia menjaga bapaknya, kemungkinan dia pasti akan kehilangan waktu untuk kerja, waktu untuk mencari uang, sehingga apa? Bukan cuma biaya yang ada pada saat perawatan, tapi juga biaya yang ditimbulkan karena adanya perawatan. Ya. Dan juga ini tadi, balik lagi ke ini ya, itu salah satunya cost-nya, ya cost efektifnya juga, misalnya nanti, ya kalau misalnya tidak tepat, terus nanti akan mengulang terus penyakitnya. Kalau pasien nggak patuh, misal hipertensi, pasiennya tidak patuh, pasiennya pertama cuma 140 misalnya, 140/90. Minumlah obat, ternyata dia tidak patuh. Obatnya mungkin cuma amlodipin 1, misalnya, setiap harinya 1. Tapi karena dia nggak patuh, akhirnya hipertensi naik lagi. Sampai ke 180 misalnya, yang artinya harus nanti ternyata diputuskan dokter untuk mengkombinasi. Ya, untuk mengkombinasi yang akhirnya apa? Seharinya minumnya 2. Nah, itu kan cost lagi, gitu ya. Nah, itu salah satu tujuan konseling itu ya, meningkatkan cost effectiveness. Kemudian yang kelima, membantu pasien dalam pengambilan keputusan terapi. Nah, ini pasti ya. Jadi memang nanti apakah terapi ini bisa di stop dan lain-lain, nanti tergantung pada saat kita konseling. Oh, ternyata saya sangat terganggu dengan obat ini, ternyata obat ini ada efek sampingnya. Tapi si pasien nggak mau atau nggak sempat cerita ke dokter ya, kita bisa jadi penyampai nanti ke dokter, dok ternyata pasien ini terkena efek samping.
gitu ya. Jadi boleh nggak dicari obat lain atau dan sebagainya gitu ya. Nah, itu sehingga bisa mendapat mempengaruhi pengambilan keputusan terapi pasien. Yang keenam, meningkatkan kepatuhan. Ya, udah banyak banget ya. Memang nanti biasanya ya ada beberapa penelitian yang memang nanti hubungan pengetahuan pasien dengan kepatuhan itu berpengaruh secara signifikan. Walaupun ada beberapa yang tidak signifikan, tapi tetap berpengaruh. Jadi kalau misalnya orang yang udah tahu obatnya, udah tahu resikonya kalau nggak minum obat, akan lebih patuh daripada yang tidak tahu. Udah pasti gitu ya. Misalnya kalian tahu nih, kalian orang farmasi, kita tenaga kesehatan. Kayak tadi, kalau misalnya nggak patuh minum obat, kalian tahu nih bakal adakan begini. Kalian pasti akan minum obat, kan? Nah, begitu juga pasien gitu. Kalau semakin kalian memberikan pengetahuan, dia udah sadar kayak bagaimana bukan cuma pengobatan tapi juga gaya hidupnya, itu bisa menghindarkan pasien dari komplikasi gitu ya. Ini prinsip dasar konseling ya. Jadi tadi tujuannya ini prinsip dasarnya. Yang pertama, empati dan komunikasi dua arah. Empati udah pasti ya. Empati nanti kita akan pelajari di mata kuliah informasi dan komunikasi, tapi saya kasih tahu, empati itu ikut merasakan. Bukannya ikut merasakan tuh bukannya nanti pasiennya depresi, kalian depresi, bukan. Tapi kalian, paham nih, kayak ngerti nih kalau pasien itu sedih, kalian merasa, iya sih memang sedih. Kalau saya jadi dia, saya sedih gitu. Nah, itu nanti pada saat konseling itu perasaan itu harus ada. Gitu ya. Kemudian komunikasi dua arah. Nah, ini udah pasti. Jadi jangan kalian doang nyerocos gitu kayak, Bu, ini Ibu obat ini begini. Dah, itu nggak boleh. Dalam konseling itu harus komunikasi dua arah. Jadi kalian bertanya, pasien menjawab, pasien bertanya, kalian menjawab. Jadi ada komunikasi gitu ya. Kemudian fokus pada kebutuhan pasien. Udah pasti gitu ya. Bukan hanya kebutuhan pasien memang. Jadi apa sih yang pasien butuhkan tadi ya? Apakah memang dia butuh sembuh atau dia butuh meningkatkan kualitas hidup? Ada beberapa misalnya pasien-pasien yang penyakitnya udah parah. Misalnya contoh ya, mohon maaf kalau ada ini, misalnya pasien udah kanker stadium 5. Ya. Biasanya akan ada dua pilihan dari pasien tersebut. Pertama, dia akan tetap berusaha menggunakan kemoterapi, radioterapi, dan lain-lain. Tapi memang pada saat proses itu dia ada efek samping. Ya, nggak nyaman. Setelah kemoterapi itu mual pasti, terus juga rambut rontok, dan lain-lain. Sehingga mempengaruhi kualitas hidupnya. Tapi dia masih mau mencoba. Ini yang pertama. Ada yang kedua, dia nggak mau lagi. Ya udah dok, resepin aja penghilang rasa sakit. Ya. Karena apa? Karena dia nggak mau lagi. Saya nggak mau mual dan lain-lain. Pokoknya saya mau hidupnya nyaman. Toh udah stadium 5. Gitu. Biasanya ada. Ya. Maka dari itu kita harus mengkonseling, kita tahu apa sih kebutuhan pasien. Ya kita fasilitasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa sederhana dan jelas, sudah pasti. Jangan pakai bahasa kedokteran dan lain-lain, mentang-mentang kalian ngerti gitu pakai bahasa kedokteran. Ya Ibu, ini tadi rebound hypertension gitu, enggak. Jadi nanti hipertensinya akan lebih parah kalau misalnya dihentikan tiba-tiba kayak gitu. Dan jelas, jangan memakai, ya Ibu kayaknya ini nanti seperti gunung yang di sana, enggak. Perumpamaan yang hanya kalian bisa ngerti misalnya. Atau kalian kadang-kadang pakai bahasa Korea misalnya. Ya nggak usah gitu ya. Benar-benar sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Kadang-kadang apalagi kalau saya ngajar ya, biasanya saya menjelaskan itu dengan bahasa yang sederhana, biasa yang pasien bisa ngerti gitu. Ya, tapi kalau nanti kita dalam konteks akademik, silahkan pakai bahasa apapun, dosennya insya Allah ngerti gitu ya. Tapi kalau untuk nanti pada kalian ke pasien, itu harus menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Oke. Yang keempat, pastikan feedback pasien. Jadi feedback ada umpan balik. Ada umpan baliknya, atau nanti kita menggunakan teach back method. Tahu? Ada yang pernah tahu apa itu teach back method? Dari bahasa Inggrisnya itu sebenarnya bisa nalarnya ada nih. Teach back. Belajar kembali. Oke, terus apa lagi? Teach back method. Mengajarkan kembali, ya.
tadi benar, udah mulai benar ya, udah 50%. Tapi yang lebih tepatnya teach back method, mengajarkan kembali. Yang artinya apa? Nanti pasien akan kita suruh ulang. Ya, misal kita jelasin panjang lebar, tadi kita udah ngobrol, oke Ibu, oke Ibu, apakah Ibu sudah mengerti? Oh iya, sudah Pak, sudah mengerti. Oke Bu, coba tolong jelasin kembali tadi gimana ya gitu. Bisa Ibu tolong jelasin lagi. Yang ini nih gimana ya? Yang itu tuh gimana ya? Nah, itu teach back method. Kenapa? Karena biasanya kalau orang udah ngerti, udah paham, dia ingat, dia ngajarkan kembali, dia bisa. Cuma kalau, oh iya ya, yang mana ya? Lupa, berarti dia nggak ngerti. Itu ya. Yang kelima, jaga kerahasiaan dan etika profesional. Ini udah pasti ya, kita sebagai tenaga kesehatan ya. Udah mulai kurangin, apalagi kalian sebagai Gen Z gitu ya. Curhat lewat sosmed misalnya, atau TikTok. Iya tadi ada pasien begini, namanya ini. Wah, kacau itu. Itu kalian bisa double ya, kena UU ITE, bisa juga kena kode etik gitu ya. Nggak boleh. Kalau kasusnya ya nanti pokoknya ada batasan-batasan tertentu yang bisa kalian sampaikan, ada batasan-batasan yang enggak. Jadi jaga kerahasiaan ini udah penting banget, apalagi nanti kita sebagai tenaga kesehatan ya. Kemudian dan etika profesional. Nah, etika profesional ini udah pasti ya. Jangan nanti mentang-mentang yang apa? Misalnya datang nih pas pasien ngambil, pas kalian lihat itu mantan misalnya. Nah, tetap kalian harus profesional, menyampaikan apa yang harus disampaikan. Jangan teman-teman, dah ini obatnya, dah gitu lari gitu kan, nggak boleh. Nah, tidak profesional gitu ya. Atau misalnya kalian nggak suka nih sama orang ini misalnya, harusnya obatnya ada 5, kalian kasih ini satu aja, ini satu, yang lain tebus aja gitu. Nah, itu nggak boleh. Tetap harus profesional siapapun orangnya. Atau sebaliknya, jangan nanti misalnya kalian orang yang senang atau keluarga kalian tiba-tiba datang, harusnya obatnya 5, kalian kasih 20 misalnya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi tetap kita etika profesional gitu ya. Nah, ini etika dalam konseling. Tadi etika profesional secara umum, yang ini etika dalam konseling. Yang pertama tadi balik lagi ya. Nah, ini ditekankan 2 kali. Menjaga kerahasiaan informasi pasien. Nanti pada saat kalian PKL itu kalian biasanya akan mulai rekam medis atau kalian akan bertemu pasien gitu ya. Nah, itu hati-hati ya. Kalaupun mau ngobrol jangan sama sekali ya, pasiennya jangan diomongin lah intinya. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Kalian misalnya ngomong dengan A, nanti kalian A, terus A ngomong dengan B, B ngomong dengan C. C ternyata keluarganya si pasien, atau C ternyata pasien itu sendiri. Dia datang, kalian dituntut kena. Ya, banyak banget pelanggaran. Jadi tolong jaga kerahasiaan pasien. Apalagi nanti pada pasien-pasien yang masih dianggap tabu ya penyakitnya. Banyak penyakit tabu masih di Indonesia, contohnya HIV misalnya ya. Yang walaupun kita nggak tahu nih nanti penyebabnya apa, tapi kalau misalnya stereotipnya kalau orang udah kena HIV berarti dia nggak benar. Padahal bisa iya bisa nggak. Ya. Kemudian kedua, menghormati hak pasien. Jadi hak pasien itu ada 2. Dia berhak menerima, dia berhak menolak. Jadi oke, kalau misalnya kita kasih ini, Ibu begini. Dia ada hak nih. Dia berhak untuk menerima, berhak untuk menjalankan saran kita, berhak juga menolak. Saya nggak mau gitu. Atau misalnya, ya Bu, tolong Ibu makan obat ini secara teratur. Nggak mau, saya nggak mau minum obat. Ya udah, kita tetap edukasi sebisa kita, tapi tetap keputusan akhirnya ada di pasien, gitu ya. Makanya kadang-kadang itu kalau di rumah sakit ada inform consent biasanya. Kalau misalnya mau ada tindakan pembedahan atau misalnya nih si Pak Q nih, Pak Q dia harus ada tindakan operasi misalnya. Menurut dokter dia harus udah operasi atau gini aja, dia udah harus hemodialisa misalnya, harus udah cuci darah. Nah itu pasien ada 2 hak tadi, hak menerima dan hak menolak. Jadi pasien berhak untuk cuci darah, gitu ya, karena memang dia secara diagnosa dia harus cuci darah. Tapi pasien itu juga bisa berhak untuk menolak. Ya. Jadi saya nggak mau cuci darah, udah biarin aja, itu bisa. Tapi nanti akan ada informed consent gitu ya. Jadi menyatakan menolak untuk melakukan ini, gitu ya. Yang ketiga, tidak memberikan penilaian, no judging. Ya. Nggak usah jauh-jauh, kita yang normal aja nggak mau dijudge, apalagi pasien. Nah, contoh tadi kayak pasien HIV misalnya, belum apa-apa udah, nggak bener nih pasien, nggak boleh.
Bapak ini pasti kerjaannya nggak benar ya Pak Tengkorak. Ya, syukur-syukur nggak di ini ya. Dia nggak ngamuk gitu ya. Nah, itu no judging. Jadi walaupun apapun kita nggak tahu cerita di belakangnya, jadi tetap kita secara profesional aja gitu sampaikan walaupun kita mungkin ya kita tahu penyakitnya gitu, kita tahu apapun isinya tetap kita layani secara profesional. Yang keempat, menghindari konflik kepentingan atau konflik of interest. Jadi kadang-kadang ya ada misalnya saya mohon maaf kalau misalnya ada profesi yang ini, tapi kadang-kadang kan misalnya oh ini laku ini obat ini, nanti kalau misalnya obat ini laku ada fee segala macam. Nah itu boleh kalau memang tepat obat itu memang diperlukan, tapi kalau tidak diperlukan jangan. Atau nanti tadi balik lagi kalau ternyata yang konflik interest diri kita sendiri, oh ternyata ini mantan, jadi kita nggak mau, kita menolak untuk profesional, itu nggak boleh, ya. Ini kriteria pasien konseling. Jadi, nah tadi ya ini salah satu intinya yang kalian harus tahu kriteria pasien konseling itu. Yang pertama kondisi khusus tadi, pediatri, geriatri, ibu hamil menyusui, gangguan ginjal dan gangguan hati. Pediatri tahu apa itu pediatri? Ya. Oke, sampai dari umur berapa sampai umur berapa bisa dikatakan anak-anak? Bisa dikatakan sebagai pediatri? Dari umur berapa sampai umur berapa? Umur 18 tahun masih pediatri nggak? Nah, jadi kalian nanti ke poli pediatri gitu ya, kalian umur segini gitu, kalian ke poli pediatri, mau ngapain? Mau berobat, katanya. Diterima nggak? Nah, ada yang tahu berapa? Nggak tahu? Nah, nanti minggu depan akan saya tanya ya, tadi ada 2 PR-nya, kortikosteroid sama si pediatri. Silakan dipelajari. Kemudian, nah geriatri, ini gampang akan saya kasih tahu langsung. Geriatri, kalau kalian masuk ke poli geriatri, kalian akan diterima nggak? Enggak. Kenapa? Lansia. Ya, poli lansia. Lansia dari umur berapa ke umur berapa? Terus ada lagi yang punya berapa? Ada yang 60 tahun ke atas, ada yang 40 tahun ke atas, ada lagi? Oke, masih ada perpecahan ya. Nah, jadi PR lagi. Jadi pediatri dan geriatri, silakan lihat rujukannya di Kemenkes ya. WHO memang nanti mengeluarkan rujukan, tapi rujukan kita yang kita pakai di Indonesia ini Kemenkes gitu ya. Oke. Kemudian gangguan fungsi hati dan ginjal ini nanti berhubungan dengan obatnya. Ya, proses ADME-nya, farmakokinetik, farmakodinamik ya. Nanti akan berhubungan dengan gangguan ini gitu ya. Kemudian ibu hamil dan menyusui. Nah, ibu hamil dan menyusui ini lebih erat kaitannya dengan apa? Dengan apa? Tok. Ya, teratogenik lah. Nanti juga ada beberapa obat yang larut dalam air susu ibu. Jadi kalau kalian minum obat itu, bayi kalian pun akan minum obat itu. Dan tidak semua obat aman buat bayi. Jadi nanti itu akan dipelajarin ya di mata kuliah lain gitu ya. Tapi akan kita singgung sedikit nantinya. Yang kedua, pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis, ini udah pasti ya. Kayak TB, DM, AIDS, epilepsi. TB ini memang bukan termasuk penyakit kronis ya. Tapi memang pengobatannya, ya silakan, harus wajib banget teratur dan patuh. Ya, kenapa? Nggak boleh? Ya, kalau TB ini kalau dia terlewat 1 hari, misal 24 jam dia terlewat. Oke. Ya. Bisa dikategorikan sebagai gagal menerima terapi. Dan itu nanti terapi lanjutannya lebih banyak lagi, lebih nggak enak lagi. Kemudian DM tadi, DM hipertensi udah termasuk kronis, kemudian AIDS dan epilepsi gitu. Epilepsi ini secara umum ya, apalagi kalau misalnya memang epilepsinya gangguan sarafnya ya, dari awal misal bawaan lahir juga itu nggak bisa sembuh. Jadi nanti harus mencegah gitu ya. Harus dicegah dan juga dirinya sendiri harus udah tahu ada berapa fase, kemudian dia misal udah fase ini, dia harus udah mempersiapkan gitu ya. Ada yang nggak usah ya. Jadi kadang-kadang ya,
contoh aja gitu ya, pengetahuan umum. Jadi kalau misalnya kalian misalnya ada epilepsi misal atau keluarga kalian epilepsi, dia udah ke fase misalnya oh kayaknya saya ini fase aura lah, kayak udah kunang-kunang, kayak mau epilepsi nih. Mau lagi mau kejang nih, lagi mau episode. Ya kalian harus mencari tempat yang luas gitu ya, aman, terus kalian tidur dan lain-lain gitu ya. Pokoknya nanti akan kita ajarkan bagaimana ke depannya gitu ya. Yang ketiga, pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus. Nah ini, tapering down, tapering off itu ya, kayak kortikosteroid. Kemudian juga termasuk juga penggunaan yang khusus. Kemarin sudah saya sampaikan, pernah kan saya cerita, kalau misalnya ada pasien yang supositoria. Supositoria itu dipakai di mana? Di dubur, tapi kalau dimakan bukan tidak memberikan efek. Mungkin ada efeknya tapi tidak ya optimal ya. Kemudian juga mungkin kayak insulin dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga ada beberapa obat yang misalnya harus langsung berkumur, harus tegak dan lain-lain ya. Banyak itu kalian akan pelajarin gitu ya. Kemudian pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit kayak digoxin, phenytoin dan tefilin. Tahu apa itu dia ini indeks terapi sempit? Tahu apa itu indeks terapi sempit? Udah belajar farmakokinetik? Sudah? Udah tahu AUC? Area under? C-nya apa? C-nya apa? AUC, area under? Oke. Jadi indeks terapi sempit ini ya obat-obatan yang memang nanti terapinya sempit. Jadi kalau misalnya dia kelebihan sedikit aja dia akan toksik. Contohnya tadi digoxin ya. Jadi harus benar-benar sesuai dosisnya disesuaikan, terus juga keadaan pasiennya kita harus tahu. Kenapa? Karena bisa fatal. Indeks terapi sempit itu bisa fatal banget ya. Jadi kalau misalnya kelebihan aja double dosisnya itu bisa memicu serangan malah, bukan mengurangi serangan. Dan bisa berakibat sampai ke sentinel atau kematian ya. Yang kelima, pasien dengan polifarmasi. Oke, polifarmasi itu dikatakan polifarmasi apabila apa? Apabila pasien minum berapa obat dalam sekali minum. Ada yang tahu? Pasien yang dikatakan polifarmasi? Berapa obat? Lebih dari? Kurang tepat. Ada yang tahu? Lebih dari? Oke, 5 atau lebih dari 5 ya. Kalau udah 5 ke atas itu udah dikatakan sebagai polifarmasi. Ya, jadi kalau 2, 3 itu masih belum memenuhi kriteria wajib ya, tapi tetap ya kalau bisa di konseling, kalau enggak tidak memenuhi kriteria wajib. Kriteria wajibnya adalah 5 ke atas ya. Yang keenam, pasien dengan tingkat kepatuhan rendah. Nah, ini biasanya ketahuan kalau kita nanti screening atau nanti kita bisa lihat dari data labnya. Dia misal DM, tapi pas uji lab kok dia ngakunya minum obat terus gitu ya. Selalu minum obat rajin, Pak. Iya, rajin gitu ya. Tapi pas dilihat HbA1c-nya atau GDS-GDP-nya itu tinggi. Ya artinya apa? Artinya bisa kemungkinan besar dia bohong. Atau mungkin memang ada status kondisi yang lain gitu ya. Nah, yang pasien-pasien seperti itu kita harus, pasien lansia juga termasuk ya. Kita harus wajib konseling. Ini tahapan konseling ya, nanti hari ini kita akan praktekkan, kita akan role play. Jadi tolong dilihat baik-baik, dipikirkan bagaimana sih cara konseling yang baik gitu ya. Akan saya sedikit contohkan, nanti setelah ini kalian yang akan mencontohkan. Berasal ya, contohnya itu nanti dari kasus. Jadi saya udah bilang tadi, kasusnya dilihat, nanti kalian akan pecahkan kasusnya. Setelah kasusnya selesai, kalian akan role play kan. Oke. Yang pertama, membuka komunikasi antara apoteker dan pasien. Jadi biasa ya, membuka itu bukan cuma basa-basi. Tapi yang paling pertama adalah kalian perkenalan diri. Jadi
Contoh misalnya, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Saya apoteker Abu Rahman, ada yang bisa saya bantu? Atau ada waktunya sebentar untuk konseling? Tuh. Atau mungkin nanti, nah, dan juga nanti ada proses identifikasi. Identifikasi itu sekali lagi saya bilang, kalau kita di klinis ini ya, pelajaran farmasi klinis itu semuanya open ended, open question. Yang artinya apa? Udah tahu kan, sudah saya bilang ya. Open ya, terbuka ya. Jadi bukan ya tidak, benar salah enggak, tapi benar-benar open. Jadi identifikasi, Bu, nama Ibu siapa ya? Oke. Jadi yang ketiga, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat. Jadi kita tanya, gimana sih hasilnya? Apa sih yang dokter katakan, apa sih yang dokter kasih tahu tentang hasilnya? Oh, ini mungkin misalnya bakal menyembuhkan, atau oh ini nanti Ibu harus rajin dan lain-lain. Oh, Ibu ini nanti cuma mengurangi sakitnya aja. Nah, nanti bisa kalian tanya seperti itu ya. Ini 3 prime question, sekali lagi ini wajib kalian tanya. Kemudian ketiga, menggali informasi lebih lanjut dan memberi kesempatan pada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat. Jadi menggali informasi, jadi benar-benar kayak, oh setelah itu Ibu ngerasa apa nih obatnya, atau kira-kira kalau setelah minum obat ini ngerasa berkurang nggak, atau misalnya apa sama aja dengan yang kayak tadi gitu ya. Nah itu, terus apa setelah minum obat ini Ibu ngerasain apa sih? Ada nggak misalnya kayak sakit-sakit kepala segala macam. Nah itu nanti kalian harus eksplorasi gitu ya. Kalau misalnya dia bilang tidak ada, ya alhamdulillah. Kalau misalnya ada, kalian harus gali lagi. Kenapa ini sakit kepalanya? Apakah karena penyakitnya atau karena obat? Gitu ya. Kemudian yang keempat, memberikan penjelasan pada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat. Jadi kalau kalian udah tahu nih, ternyata masalah penggunaan obatnya misal itu terjadi efek samping. Ya, misalnya terjadi efek samping, ya kalian harus lihat ini efek sampingnya sementara atau bakal berlanjut terus gitu. Ya, atau jangka panjang. Kalau misalnya cuma sementara, edukasi pasien untuk tahan. Kasih tahu, Bu nggak apa-apa, nanti ini sementara. Tapi kalau misalnya terus berlanjut, lihat nyaman atau nggak pasiennya. Kalau misalnya dia nggak nyaman, ya kita kasih tahu, cari solusinya. Tapi ada beberapa obat yang kadang-kadang mau nggak mau, walaupun dia nggak nyaman makannya, efek sampingnya berat, tetap kita harus suruh makan. Obat apa itu? Tadi udah kita bahas. TB. TB itu kadang-kadang TB-nya sendiri itu nggak terlalu sakit, tapi efek samping dari obatnya yang lebih mengganggu daripada penyakitnya. Makanya itu kadang-kadang pasien-pasien nggak mau minum obat. Nah, itu nanti akan memperparah. Ya. Kemudian yang 5, melakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman pasien. Nah, verifikasi akhir tadi kita memakai teach back metode pengajaran balik. Jadi kita tanya lagi, Bu, oh boleh Ibu, silakan Ibu ulangi lagi, boleh Ibu ulangi lagi, gitu ya. Kemudian yang terakhir dokumentasi. Nah, dokumentasi ini wajib ya. Kenapa? Karena memang nanti kalau pertama ada keperluan untuk akreditasi. Kalau kalian kerja di rumah sakit, puskes ya, itu nanti akreditasinya akan memerlukan dokumentasi konseling. Kalau misalnya enggak, nanti ya bukan enggak, gunanya juga untuk menjauhkan kita dari tuntutan. Ya. Jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa nih, nanti ternyata misalnya pasien kenapa-napa, misalnya masuk rumah sakit, masuk IGD, terus dia nyalain, iya nih gara-gara dikasih tahu ini Pak Abu, apoteker Abu tuh gitu, jadi begini. Padahal yang kita nggak kasih tahu gitu, itu tetangganya yang ngasih tahu misalnya. Ya kita lihat, kita ada buktinya, dokumentasi. Nah ini dokumentasinya saya tidak pernah menyatakan hal tersebut gitu. Cuma mungkin kita gali lagi pasiennya dapat dari mana, karena saya tidak menyebutkan. Nah ini bisa jadi kekuatan hukum juga gitu ya. Nah ini teknik komunikasi. Ya, jadi teknik komunikasi dalam konseling itu ada 5 ya. Dasarnya yang pertama verbal dan non verbal. Jadi bisa ngomong langsung. Ya memang untuk konseling itu kita harus ngomong langsung, harus bertatapan langsung. Beda dengan PIO. Kalau PIO kita bisa tulis aja, nggak ketemu langsung bisa. Tapi kalau konseling wajib ketemu langsung dengan pasien atau keluarga pasien yang ada pasiennya langsung. Nah, bisa verbal atau non verbal. Jadi bisa nanti via tulisan, bisa juga nanti video. Bu, kalau misalnya Ibu nggak ngerti atau lupa, ini ada videonya. Video yang cara penggunaan obat Ibu tadi yang jadi masalah, boleh, gitu ya. Kemudian yang kedua,
mendengarkan aktif atau active listening. Jadi benar-benar kita kasih kesempatan pasien yang cerita. Biasanya ya kelemahan dari kita itu kita biasanya adu nasib. Ya, saya ada beberapa kasus yang saya observasi kayak, oh ini kok jadi banyakan apotekernya yang ngomong gitu. Itu nggak boleh. Yang lebih banyak ngomong harus porsinya harus pasiennya. Jadi jangan adu nasib kayaknya, oh iya Bu, saya kemarin juga gitu, saya minum ini, saya begini, saya begitu, saya begini. Oh, kok lo saya gitu. Sedangkan yang harus digali adalah pasiennya, bukan kita. Kita pasien, ya mau ngapain gitu? Oh iya Bu, paling gitu aja gitu kan. Nah, kalau pasien kita harus cari solusinya gitu. Yang ketiga, gunakan open-ended questions ya. Balik lagi tadi yang saya ceritakan, open-ended. Jadi bukan close-ended gitu ya. Jadi benar-benar terserah ibunya ngomong apa jawabannya. Supaya apa? Supaya nanti berkembang gitu ya. Terus kemudian teach back method ya. Nah, tadi langsung ditanyakan. Ya, siap. Enggak apa-apa. Oke, teach back method. Jadi ajarkan kembali. Jadi sudah setelah kita menjelaskan itu minta ulangi lagi. Gitu ya. Kemudian yang terakhir 5, empati dan bahasa tubuh positif. Jadi benar-benar kita menunjukkan sifat empati gitu kayak oh iya Bu, emang begitu. Terus juga bahasa tubuhnya positif. Jadi jangan ada bahasa-bahasa tubuh yang nantinya itu kalau kita lihat itu negatif. Contoh kayak gini, berpangku tangan kayak gini. Ya. Jadi kalau pasiennya udah semangat cerita, udah ini kita begini. Oh iya Bu. Oh iya Pak. Atau oh iya Bu. Terus apa lagi Bu? Atau biasanya kayak gini langsung. Oh iya Bu gitu. Enggak boleh. Ya, bahasa tubuhnya negatif itu. Itu tidak baik dan mungkin akan menyebabkan pasien nggak nyaman. Ya. Pengen cepet-cepet kelar aja lah. Nggak sopan nih orang gitu kan. Ini tugas. Jadi tugasnya adalah ini ya. Tugas ini nanti kalian kumpulkan setelah sebelum UTS. Jadi mungkin ada waktu lumayan panjang ya. Berapa minggu jadinya? 3 minggu ya. 3 minggu. Terus buat video konseling. Kemudian ini silakan pilih. Nggak usah pilih, nanti ditentukan ya. Nanti akan saya tentukan yang mana. Gini aja, nanti kalian buat kelompok 1 sampai sekian ya. Orangnya berapa ini? 54. 54 bagi 2 berarti berapa tuh? 7. 27 ya. 27, jadi 27 kelompok beraturan aja. Silakan buat misal 1, 2, 3, 4 sampai 27. Nanti beraturan. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ulang lagi. 1, kelompok 5 begini, 2, 3 gini ya. Oke. Kemudian setelah video selesai silakan upload di YouTube. Kumpulkan link videonya saja. Jadi saya nggak menerima filenya, jadi linknya aja yang akan dikumpulkan nanti dijadiin satu di Microsoft Word ya. Mungkin nanti si pennya silahkan membantu dimasukin di nanti saya buat Google Form. Nanti silahkan masukkan di sana, akan saya cek. Itu nilai tugas dan nilai kelompok akan ada di situ. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana cara konselingnya, serius kalau menurut saya lokasinya di mana aja, skenario-nya nanti terserah mau apakah di apotek, di RS ataukah di puskesmas terserah. Kemudian ini ya. Oke, udah paham di sini ada yang nanya soal tugasnya? Oke. Ngerti semuanya ya? Berarti konseling ya, bukan PIU. Jadi nanti benar-benar bertatapan kalau mau mudah mencirikan nanti kalian udah belum ada ya? Just. Kalau just lab itu kurang. Ya udahlah, nanti buat gimana caranya atau nanti ada ini saya apoteker ini yang akan bertugas dan nanti di konselingnya udah tahu gitu ya.
Siapa yang apotekernya, siapa yang pasiennya gitu. Kalau boleh disaran, bagaimana kalau yang apoteker itu pakai alma mater aja? Yang pasien nggak usah. Kurang natural ya. Pakai just lab. Oke, itu udahlah. Nanti pakai just lab aja ya, karena memang nanti masuknya ini di praktikum juga. Jadi nanti yang jadi apotekernya pakai just lab. Pilih sendiri aja, nggak apa-apa. Ya. Pilih sendiri yang mana nyamannya kalian bekerja sama, silakan ya. Kalau misalnya saya yang pilihin nanti ternyata ada yang ini ternyata nggak maksimal gitu ya. Silakan pilih sendiri. Nah, nanti dalam video itu gantian. Jadi satu video, misalnya siapa nih? Misalnya Yulianto sama Irul ya. Yulianto sama Irul. Jadi sesi pertama nanti Yulianto jadi apotekernya, Irul jadi pasiennya. Selesai tuh video. Nah, nanti itu di siapa tuh Yuliantonya di link YouTube-nya Yulianto. Nah, di link YouTube-nya Irul yang jadi apotekernya. Ya. Jadi ganti. Jadi semuanya bisa merasakan jadi apotekernya. Kan kalau pasien kan enak aja ya. Iya, gitu kan. Enak aja gitu. Nggak harus menganalisa, tapi jadi kita bolak-balik gitu nanti ya. Sekali lagi ini untuk nilainya ya. Jadi tolong lakukan tugas ini dengan maksimal. Ini soal kasus. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit di depan soal kasusnya. Akan kita bahas ya. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan dicoret-coret. Ya. Coret-coret. Apakah 5 menit? 10 menit aja kali ya. Jadi agak lumayan waktunya. 10 menit. Silakan dicoret-coret. Semuanya harus mencari. Ya. Harus mencari. Nanti akan saya tanya pemecahan masalahnya. Dan nantinya kita menggunakan konseling. Kalian udah pernah belajar ya konseling ya. Nanti buat aja pemecahannya apa, kemudian skenario 10 menit. Ya. Silakan dimulai dari sekarang. Ya. Terima kasih ya. Oke, jadi sekalian kalian melihat kasusnya, dengarkan. Saya akan memberikan arahan sedikit gitu ya, atau memberikan insight. Jadi silakan sambil ngerjain, nggak apa-apa. Apa yang terjadi pada pasien? Kalian lihat nih, drug related problems-nya apa? Apa sih yang terjadi dengan terkait masalah obat? Apakah itu terjadi efek sampingnya, ataukah ternyata apa karena overdosis, atau mungkin karena ketidakpatuhan pasiennya, gitu ya. Jadi kalian assess dulu, kalian pikirin dulu masalahnya apa sih yang terjadi gitu. Oh, misalnya terjadi
Misal oh pasien nggak patuh misal. Kemudian yang jawaban yang kedua ini apakah pasien wajib dikonseling? Nah, tadi kan kita ada belajar 6 kriteria, 6 jenis kriteria pasien yang wajib dikonseling. Pasien ini termasuk nggak? Nah, setelah itu jika iya konseling pasien. Nah, kalau iya misalnya memang ternyata dia masuk dalam kriteria konseling, silakan buat skenario-nya. Gak apa-apa nanti kalau misalnya belajar-belajar buat skenario dan nanti ya yang beruntung akan kita coba role play di depan gitu ya. Bagaimana terus nanti kita akan koreksi ya apakah role play-nya berjalan dengan baik atau enggak. Terkait juga nanti dengan tugas yang akan kalian kerjakan pada semester ini gitu ya. Dijawab ya. Yang pertanyaan itu akan saya tanya nanti random yang beruntung gitu. Sama kayak yang maju juga gitu ya. Pertama, kalian cari tahu dulu. Kan dia pakai captopril. Apa sih captopril itu? Berapa sih dosisnya? Terus apakah efek sampingnya? Kayak gitu. Terus setelah mengalami batuk kering, menghentikan hipertensinya sendiri. Nah, tekanan darahnya 150/90. Artinya apa? Pasien itu hipertensi atau enggak? Kalau dia 150/90 gitu ya. Jadi dianalisa mulai dari awal sampai akhir. Terus ada keluhan nih, keluhannya batuk kering. Batuk kering itu apa sih? Gitu. Dia ada keluhan kan? Nah, nanti kalian cari apa hubungannya keluhannya dengan pengobatannya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ada yang bingung? Karena diharapkan dengan adanya pembelajaran ini kalian bisa paham ya. Bukan cuma konseling tapi juga menganalisa kasus. Dan juga nanti berhubung juga kalau kalian UKM PPAI ya, kalau nggak salah namanya sekarang, bukan UKAI gitu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan silakan. Nggak ada masalah. Jadi kita perlahan-lahan nanti akan kalian coba ya. Obat-obat yang biasa-biasa aja dulu. Yang biasa keluar. Seperti hipertensi, DM, kolesterol. Itu harus hafal di luar kepala. Sebagai farmasis nanti baru obat-obatan yang lain pelan-pelan.
Udah ada yang selesai? Aziz sudah selesai? Belum. Yang belakang? Udah selesai? Kalau sudah selesai, kita coba diskusikan lebih awal. Nggak ada masalah. Oke. Udah 10 menit ya. Akan saya coba tanya. Nggak apa-apa, sekali lagi nggak apa-apa. Ya, kuliah sama saya juga. Intinya, keluarkan pendapatnya. Kalau salah, ya kita pelajari lagi. Kalau misalnya kurang tepat gitu ya. Tapi kalau misalnya udah benar, ya bagus gitu ya. Apa yang terjadi pada pasien Sherly Fritami? Mana Sherly? Ya, apa yang terjadi pada pasien Sherly? Kasus ini menggambarkan seorang pria berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan batuk kering setelah mengonsumsi kapsopril. Kapsopril termasuk dalam golongan anti inhibitor yang bekerja yang menghambat enzim dan menghambat enzim pengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya. Mekanisme ini menurunkan tekanan darah dengan cara melebarkan pembuluh darah, tetapi juga menyebabkan peningkatan kadar bradikinin dan substansi V di saluran napas. Ya, terus apa yang terjadi pada pasiennya itu? Penumpuan kedua zat ini menimbulkan efek samping berupa batuk kering. Berarti pasiennya terkena? Pasiennya terkena? Samping. Nah, itu ya. Jadi berarti pasiennya terkena efek samping dari kapsopril. Oke. Kemudian, apakah pasien wajib di konseling ya? Mutia Ananta? Ya. Apakah pasien wajib di konseling? Wajib, kenapa? Karena satu, pasien termasuk dalam golongan pasien penyakit kronis karena hipertensi. Yang kedua, pasien juga mengalami efek samping obat. Terus yang ketiga, pasien menghentikan terapi obat tanpa alasan. Oke, baik. Banyak ya, sudah tepat sekali alasannya. Jadi yang pertama itu pasien termasuk pasien penyakit kronis. Terus pasien juga terkena efek samping obat. Dan yang ketiga, pasien menghentikan pengobatan sendiri yang artinya tingkat kepatuhannya rendah ya. Oke. Jika iya konseling pasien. Nah, ini sekaligus nanti kita tadi ya sesuai dengan tugasnya sekaligus kita role play kan. Oke. Ada yang mau? Silakan kalau ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau, yang tidak ada menawarkan diri, saya tunjuk Maisha Robia. Oke, Maisha Robia, silakan. Ini sekalian saya sampaikan ini rubriknya ya. Sebelum itu saya sampaikan dulu. Jadi ada rubrik penilaian nanti pada saat ini yang akan saya nilai pada saat kalian kuliah kalian nanti, tugas kalian nanti. Pertama itu pembukaan dan empati. Pembukaan dan empati gimana sih? Semakin kalian tepat, itu skornya akan semakin tinggi. Kemudian penyampaian informasi obat. Nah, gimana sih informasi obat yang kalian kasih itu benar atau enggak, kurang atau lebih. Nah, semakin bagus akan semakin tinggi. Kemudian komunikasi dua arah. Nah, itu memang salah satu skill. Jadi memang kadang-kadang pasiennya ada pasien yang introvert lah ya. Nah, itu tenaga kesehatan harus pinter-pinter buat mancing omongan, gitu ya. Yang keempat, konfirmasi pemahaman pasien. Nah, ini tadi teach back method ya. Kita harus konfirmasi. Bagaimana sih, terus minta dia ajarkan kembali. Kemudian penutupan dan dokumentasi. Jadi penutupan dan dokumentasi ini nanti termasuk kalian tawarkan. Kalian tanya, sudah ngerti, ada pertanyaan. Kemudian kalian tawarkan. Apakah ini Bu, saya ada kontak, kalau misal ada yang ingin ditanyakan silakan hubungi ini atau DM IG atau apa, pokoknya kontak kalian gitu ya.
dan juga nanti dokumentasi. Nah, dokumentasi ini nanti berupa lembar dokumentasi tadi. Oke, kepada Maisa silakan. Nggak apa-apa, kita sebagai awalan doang. Iya. Siapa yang jadi pasien, siapa yang jadi farmasinya? Aziz farmasisnya. Aku pasiennya. Aku nih. Kau. Nih. Kau tekan coba. Permisi Pak, saya ada keluhan. Awalnya kan saya mengidap penyakit hipertensi, terus kalau saya dikasih obat kaptropil, tiba-tiba saya mengalami batuk kering, terus saya berhenti minum kaptropil. Saya cek kontrol ini darah saya itu 150/90. Apakah saya wajib untuk konsultasi? Setelah mendengar keluhan dari Ibu Maisha, mungkin Ibu Maisha wajib untuk konsultasi lebih lanjut karena Ibu Maisha telah menghentikan pengobatan sendiri tanpa konsultasi ke dokter sebelumnya kan. Dan juga kaptopril ini emang ada efek samping terkait kayak batuk kering gitu, karena kaptopril ini umumnya tuh tergolong dalam ACE inhibitor. Iya. Terus apakah ada obat penggantinya? Untuk obat penggantinya itu mungkin untuk obat penggantinya itu mungkin losartan ya. Iya. Langsung diganti atau mau ke dokter dulu, konsultasi ke dokter? Sebaiknya untuk konsultasi ke dokter untuk informasi lebih lanjut gitu untuk pemecahan masalahnya. Oke, mungkin Oke, udah menyimak ya semuanya. Jadi akan kita coba refleksi dulu, refleksi dari temannya, dari kalian. Bagaimana nilai dari ini? Ya memang waktunya terbatas ya, cuma 10 menit, tapi nggak apa-apa. Sebagai contoh yang nanti juga akan berpengaruh ke nilai kalian gitu ya. Oke, saya akan coba tanya untuk pembukaan dan empatinya dari temennya siapa? Mesa sama Aziz ya. Kira-kira kalau misalnya si Muhammad Yusuf, mana? Mau kasih nilai berapa? Kalau untuk pembukaan dan empati, skor dari 1 sampai 4. 2. Oke. Kenapa 2? Tidak memperkenalkan diri. Terus empatinya ada nggak? Oke, siap. Jadi 2 menurut kalian relevan atau enggak? Ya. Oke, jadi memang harus ya tadi pembukaannya perkenalkan. Jadi tadi pasiennya terlalu hebat. Pasien langsung nggak apa-apa itu awal. Dia yang langsung ngasih tahu semuanya gitu ya. Bahkan Aziz belum ngasih tahu dia ini siapa gitu ya. Kebayang kalau misalnya kalian nanti ke rumah sakit tiba-tiba ada ibu-ibu random, saya ini gitu ya. Jadi nanti ternyata pas dilihat ternyata keluarga pasien, saya juga nggak tahu Mbak. Jadi pembukaan itu ya pasien si apotekernya yang memperkenalkan diri dulu. Ya, jadi pasien ada yang bisa jadi seolah-olah kalian itu misal di poli atau misalnya kalian di tempat kalian bekerja, terus pasien yang datang kan, jarang banget kalau misal apoteker yang datang. Walaupun memang nanti kita ada pelajarannya visit dan lain-lain, tapi biasanya apoteker yang datang. Jadi
Dia datang, Pak, saya mau nanya-nanya soal obat, atau misalnya nanti apoteker nggak apa-apa menawarkan diri, ketemu Ibu pasien ini ya, silakan Ibu duduk, saya izin minta waktunya sebentar, kita akan melakukan konseling kayak gitu ya. Kemudian ekspresinya gitu dan lain-lain itu menunjukkan empati. Empati itu biasanya memang bisa melalui perkataan gitu ya, kayak oh ya Bu, iya Bu, yang ganggu banget Bu ya, gitu. Bisa, atau bisa juga dengan ekspresi gitu kayak oh iya gitu ya. Kemudian penyampaian informasi obat. Kalau Nur Hakimah, mana Nur Hakimah? Kamu ya? Ya. Nur Hakimah, kira-kira dari temennya tadi, Aziz sama Maisah ya, itu penyampaian informasi obatnya kalau dari skor 1 sampai 4 berapa? 2. Kenapa 2? Oke. Kalau Aziz tadi sebagai apoteker menyampaikan ke pasiennya gimana? Informasi obatnya, kira-kira pasiennya bakal paham nggak? Kurang paham ya? Oke. Jadi relevan atau enggak gitu? Kalau misal 2 relevan atau enggak? Nah, gak apa-apa ya, tapi Maisa sama Aziz jangan ini, karena memang kita belajar, waktunya memang cuma 10 menit. Jadi memang saya di sini sekali lagi, pada saat kuliah ini, saya cuma mengukur sampai mana sih, gitu. Kayak, terus apa sih yang harus saya tambah, apa yang harus kurang, apa yang saya harus perbaiki. Jadi nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa gitu. Yang penting apa yang dipikiran kalian langsung, kayaknya begini, nggak apa-apa. Ya, kita perbaiki bersama. Jadi penyampaian informasi obatnya memang masih sangat kurang. Ya. Kenapa? Karena tadi harusnya menyampaikan, ya ini berarti Ibu terkena kayak gitu. Jadi obat captopril ini Ibu ada kena hipertensi ya? Iya. Oh, berarti obat ini obat hipertensi Bu. Memang terkadang obat ini menunjukkan efek samping. Nah, informasi obatnya pun kurang. Nggak apa-apa. Nanti kalau misal di soal yang kasus tadi harus detail ya. Kurangnya apa? Karena memang oh iya captopril ini memang biasanya menunjukkan efek samping tadi ya. Dia kena di bradikinin, nanti saya jelasin ya. Secara umum dia memang mengusik bradikinin sehingga menyebabkan batuk kering. Tapi ya, sekali lagi, efek sampingnya hanya biasanya 2 minggu atau sampai 3 minggu. Setelah itu tidak menimbulkan efek samping lagi. Jadi ya ada waktu butuh penyesuaian. Jadi nanti udah terbiasa, dia nggak muncul efek samping lagi, tapi hanya menurunkan tekanan darah aja, gitu ya. Jadi informasinya digali lagi, udah berapa lama Bu? Kalau oh iya baru kemarin, nah, bisa tahan tetap harus oh iya Bu, nanti kalau misal 2 minggu sampai 3 minggu lagi, silakan Ibu ke dokter lagi, ya. Ceritain, terus juga kenapa? Karena memang efek samping begini-begini. Kalau memang udah 2 atau 3 minggu, memang Ibu terganggu, ya silakan konsultasikan ke dokter lagi, gitu ya. Kemudian komunikasi 2 arah. Siti Aisyah. Nah, gimana kalau tadi komunikasi 2 arahnya? 1 sampai 4? Kira-kira 3. Bagus berarti komunikasi 2 arahnya. Pasiennya terlalu to the point. Kurang, jadi nggak sempurna ya, jadi 3. Oke, jadi itu tadi ya saya bilang komunikasi 2 arahnya. Jadi benar-benar bagaimana si apoteker bisa merancang pertanyaan, bisa ngakal-ngakal ini kayak harus ditanya ini nih, harus ditanya ini dulu nih gitu kan. Baru nanti bisa berkomunikasi gitu ya. Tolong diperhatiin dulu ya, karena nanti ini menyangkut nilai juga. Kalau misalnya nanti ternyata nggak lengkap, ya berarti nggak lengkap juga. Kemudian konfirmasi pemahaman pasien. Nah tadi Windy, tadi gimana konfirmasi pemahaman pasiennya? Ya, kalau skor 1 sampai 4 berapa? 2,5. Nggak ada.
1, 2, 3, 4. 2. Oke, kenapa? Jelas. Oke. Apoteker terlalu cepat dan ini terlalu jelas. Jadi konfirmasi pemahaman pasiennya tidak ada. Ya, tadi jadi memang konfirmasi balik lagi saya bilang ada teach back method tadi. Jadi selain kalian apakah Ibu sudah mengerti? Kalau dia bilang sudah, teach back method. Oh ya Bu, boleh diulangin Bu, gimana Bu? Gitu ya. Kalau jangan cuma apakah sudah mengerti? Iya, sudah pulang. Enggak. Itu 20 enggak nyampe 50% itu masih enggak ngerti dia. Terus penutupan dan dokumentasi. Nah, dokumentasi memang kita tidak lakukan tadi, tapi kalau penutupannya gimana? Rizka Amalia? Mana Rizka Amalia? Gimana tadi penutupannya, temannya? 1. Ya, nggak apa-apa. Jangan marah ya itu temannya tadi ya. Nggak apa-apa. Karena emang baru cuma sebentar. Kenapa? Tidak memberikan penutupan. Oke, tidak memberikan poin penutupan. Ya, betul ya. Jadi penutupan itu selain tadi sudah dia teach back method ya, kalian juga harus pertama tadi ada yang ditanyakan lagi Bu, ya. Jadi kasih kesempatan pasien ini bertanya lagi setelah kita penjelasan. Kalau ternyata enggak, sekali lagi kalian tawarin apa namanya kontak kalian. Bu, kalau misalnya mungkin nanti ada pertanyaan, silakan kontak ini atau kontak rumah sakit ya. Misalnya, oh ini silakan atau kalau misalnya apotek gitu ya, biasanya ada HP apoteknya. Ini kontak apotek kami kalau misalnya ada yang ditanyakan silakan gitu. Terus juga selamat semoga cepat sembuh, semoga sehat selalu gitu ya. Doain. Ya. Jangan langsung sudah ngerti? Ya, sudah. Enggak ya. Doain. Setelah itu ya, terima kasih Bu. Maaf, semoga sehat selalu gitu-gitulah ya. Penutupannya ya Assalamualaikum. Kalau misal tadi Assalamualaikum ya penutupannya juga Assalamualaikum gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi poin-poin itu memang ya secara praktikal kalian akan jarang banget. Tapi nanti kalau misalnya kalian di rumah sakit di Jawa ya, di daerah Jawa situ, apalagi rumah sakit pendidikan, ini sangat berlaku, ini sudah berlaku. Kalian akan menemukan ini. Ya. Tapi kalau untuk di ini mungkin masih jarang, ya itu tadi ya. Jadi jangan apa ya? Jangan cuma ikut-ikutan doang. Maksudnya apa? Oh, ini sistemnya nggak bagus, ya udahlah ikutin aja. Jangan kayak gitu. Jadi kalau kalian udah tahu ini yang bagus gimana, kalian buat. Terserah mau orang lain gimana, nanti kalau ternyata menurut orang lain, ternyata bagus juga, orang lain akan ikut sendiri gitu ya. Oke, baik. Ini post test. Silakan dikerjakan lagi. Sama kayak tadi. Silakan scan. Kalau misalnya scan nggak bisa atau sudah ada yang bisa, kasih linknya di grup. Jadi yang nggak bisa menggunakan linknya. Ini juga akan menjadi tolak ukur saya ya, gimana nanti ngajar. Kalau misalnya memang kalian sudah paham semua, nggak apa-apa. Nggak usah pakai bantuan AI dan lain-lain, nggak apa-apa. Sesuai dengan nggak saya masukin nilai. Namanya nggak bisa lagi ya? Ada yang bisa, ada yang nggak ya? Nggak bisa. Oke, silakan dicoba lagi. Bisa? Ya, saya kasih waktu 4 menit ya.
Wah, udah ada yang banyak jawab ya. Oke, kayaknya karena masih belum biar lebih hikmat ya. Saya tambah 1 menit lagi untuk pertanyaan ini waktunya. Jadi bukan 4 menit tapi 5 menit. Oke, kayaknya udah semua ya, udah semua kumpul. Tapi akan coba saya bahas satu ya. Kenapa? Karena kayaknya ada satu soal yang rata-rata salah nih. Jadi soal nomor, ya itu tahu ya. Soal nomor 2, pertanyaan yang wajib ditanyakan pada saat konseling, tapi tidak wajib ditanyakan pada saat PO adalah three questions ya, tidak wajib. Tapi kalau misal ditanyakan tidak ada masalah. Tapi yang tidak wajib, masih ada yang ngomong nanya nama dan alamat dan lain-lain, itu wajib. Ya, semua komunikasi kita itu wajib mengidentifikasi pasien. Jadi nama dan alamat, kemudian apa lagi pilihannya? Sudah paham atau belum, itu semuanya harus, mau PIO, mau konseling, mau nanti pertanyaan ringan itu wajib ditanyakan, gitu ya. Kenapa? Pertama, nama dan alamat. Kalau misalnya orang yang salah, ya, misalnya Bapak X itu hipertensi, yang kita ngomongin itu ternyata salah. Pasien ini pasien TB, ya nggak relevan ya, nggak nyambung gitu ya. Terus juga tadi sudah ngerti atau belum udah pasti. Kalau kita menyampaikan informasi semuanya pasti udah Pak ditanya sudah bisa atau belum gitu ya. Oke. Ini jadi rangkuman ya atau penutup ya. Jadi yang akan saya tegaskan lagi ya, penguatannya lagi itu konseling, komunikasi interaktif untuk penggunaan yang aman dan efektif. Jadi sekali lagi ya, tujuan pengobatan itu yang paling
salah duanya. Yang paling penting adalah aman dan efektif. Jadi orang menggunakan obat itu wajib aman dan juga wajib dia berkhasiat. Ya. Jadi nggak mungkin kita minum obat ya dalam definisi obat itu tidak menimbulkan hasil, tidak membuat hasil gitu, nggak mungkin. Jadi tetap, nah komunikasi dan konseling ini bentuk komunikasi untuk mencapai pengobatan yang aman dan efektif. Kemudian yang kedua, keterampilan utama ya. Jadi nanti konseling itu pada saat kalian konseling, empatinya harus ada. Terus kemudian komunikasinya harus berjalan. Komunikasi itu secara simpelnya dua arah ya, antara pasien dan tenaga kesehatan gitu ya. Kemudian kejelasan. Jadi nanti harus jelas kalian menyampaikan. Maka dari tadi ada cara mengkonfirmasi kejelasan itu, yaitu teach back method tadi, 100 tahun misalnya. Nah, terus, nah identifikasi, ibu sakit apa bu? Jangan ibu hipertensi ya, jangan kayak gitu. Itu close ended. Yang ibu sakit apa? Nah nanti kita identifikasi, kita udah ada datanya. Biasa kita tahu diagnosisnya apa, obatnya apa, kita udah tahu. Tapi kita harus konfirmasi ulang. Ya. Bisa jadi bisa jadi ibunya yang salah atau bisa jadi catatan kita yang salah. Makanya harus dikonfirmasi. Kemudian, nah itu tadi ya pembukaan, terus bertanya basa-basi gitu. Oh, gimana Bu? Udah sarapan? Di sini sama siapa gitu. Boleh, tapi tetap dalam koridor yang biasa gitu ya, jangan terlalu panjang. Terus menilai pemahaman pasien tentang pengobatan obat atau 3 prime question. Ini udah paling penting ya. Konseling itu tidak ada konseling kalau tidak ada 3 prime questions. Ya. Kalau kalian tidak menanyakan 3 prime questions, berarti kalian tidak konseling. Ya. Apa itu 3 prime questions? Jadi nanti kalau misalnya di tugas kalian tidak ada 3 prime questions, ya berarti nilainya akan sangat jatuh. Kenapa? Karena ini yang salah satu yang utamanya. 3 prime question itu apa? Pertama, nanti kalian tanyakan ke pasiennya, apa yang disampaikan dokter tentang obat Anda. Jadi kayak, tapi ya ini kan secara resmi ya, kalau nanti kita berhadapan pasien, boleh kalian modif. Gitu. Tapi intinya sama, kayak, apa yang disampaikan? Ibu, dokter udah ngasih tahu apa tentang obat ini? Kan kayak gitu ya, intinya sama. Terus apa, ibu dokter udah ngasih tahu apa sih tentang obat ini? Jadi tadi keterampilan utama gitu ya, empati, komunikasi, dan umpan baliknya. Umpan baliknya tadi sudah saya jelasin, empati, komunikasi, kejelasan, dan umpan baliknya itu memang harus tadi ya ada feedbacknya gitu. Jadi gimana sih pasien itu udah jelas atau belum? Gimana nanti kita follow up lagi. Ternyata bulan depan gimana sih yang kita sampaikan, sampai atau enggak gitu ya. Kemudian peran apoteker krusial dalam meningkatkan kekebalan terapi melalui konseling. Nah ini udah pasti kita sebagai farmasis gitu ya, ini berperan untuk apapun yang mengenai pengobatan. Apapun yang mengenai pengobatan itu di kita gitu ya hasilnya. Oke, terima kasih. Nah ini ada kata-kata sedikit. Jadilah farmasis yang membawa perubahan dan berdampak. Tadi kami ya sebagai klinisi itu memang harus membawa perubahan. Jadi dari sistem yang lama, yang jelek misalnya, ada yang jelek, ada yang cacat, itu kita perbaiki. Ya, agent of change gitu ya. Kemudian juga yang berdampak. Jadi jangan cuma selesai kerja pulang selesai gitu, tapi berdampak juga pada pasiennya, pada lingkungan rumah sakitnya, dan lain-lain. Oke. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan hubungi saya ya melalui Sipen, WA boleh, atau nanti kita disimpan pertanyaannya, minggu depan akan kita bahas pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teaching yang saya lakukan. Terima kasih kepada narasumber, panitia, dan jajarannya telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan pelatihan pekerti di Universitas Bengkulu Gelombang 5. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.